Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa amatana bi asrarihi wa ata alaina bi barakati amin. Ayyuhat thalaba fi hadzal masa nata'allam an hadzal kitab yakni at-targhib wa tarhib. Qabla an nata'allam labudda an na'rif ma hadha ma huwa hadzal kitab at-targhib wa tarhib. Labudda an na'rif at-targhib min kalimati raghiba yarghabu bi ma'na ahabba yuhibbu, mencintai, menyukai, wa at-tarhib bil ha bi ma'na kariha yakrahu, yakni madza, membenci, meninggalkan, menghindari. Dan hadal kitab hunaka ahadis tata'alaku bil asya alladzi la budda alaina an na'mal wa la budda alaina an natruk. Dan hunaka al mahabba wa hunaka al karoha, mencintai dan membenci. Fi liqa'ina al-awwal maudu'una yakni at-targhib fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Thayyib, nabda liqa'ana hadza bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib utawi iki iku ndemeni fi talabil ilmi dalam golek ilmu, wa ta'allumihi lan melajari ilmu, wa ta'limihi lan ngajarke ilmu, wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim, wa ma lan barang kang jaa teko apa ma fi fadlil ilmi dalam keutamaane ilmu, wal alim lan wong kang duweni ilmu, wal muta'allim lan wong kang golek ilmu. Qala dawuh sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong yurid kang karep sapa Allahu Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqih mongko ndadekake ngerti sapa Allahu ing man fiddin ing dalem agama. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Fi hadzal hadis arafna idza kana Allah yurid an yaj'alal insan khair, yaj'al nafaron khair, yaj'al al-mar'a khair, fa Allah yaj'alhu faqihan fiddin, yaj'alhu aliman fi ulumiddin. Allah akan menjadikan dia itu paham tentang ilmu agama. Itu tanda bahwasanya Allah menghendaki seseorang itu baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi golek ilmu iku fardhotun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Wa wadiul ilmi lan utawi nyelehake ilmu inda wiri ahlihi, sandinge wong kang dudu ahline, dudu ahli ilmu iku mang iku kaya apa? Kamu qalidil khanazir, kaya dene gantungake ing celeng, nggantungake ing apa? Al jauhara ing mutiara, wal lu'lu lan intan, wa dhahab lan emas. Ibnu Majah, hadis rawah Ibnu Majah. Thalabul ilmi wajib ala kulli muslim. Idza kana fi hadisin akhar thalabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari dari buayan sampai liang lahat, maksudnya menuntut ilmu dari sejak lahir sampai meninggal. Jadi menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, tidak dibatasi oleh usia, tidak. Tapi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita dituntut untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu mencari ilmu. Ilmu itu sangat luas. Jangan dipersempit mencari ilmu itu hanya di dalam kelas dengan pakaian seragam formal atau dalam kondisi-kondisi tertentu online dan sebagainya, tidak. Tapi alam terbuka ini kita jadikan
guru. Kita mencari ilmu dari alam yang sangat luas ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari alam. Banyak hal. Baik itu ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmunya, ilmu fisika, kimia, matematika dan sebagainya, ataupun ilmu yang berbasis agama, kitab-kitab, pelajaran diniyah dan sebagainya, atau ilmu yang tidak ada kitabnya, ilmu yang tidak tertulis namun ini sudah membudaya. Contoh adab, etika, sopan santun. Kalau misalkan ada orang duduk banyak, orang-orang tua yang di atas kita, kalau kita lewat pasti kita harus merunduk. Itu tidak ada ilmu tertulis, tapi itu adalah etika dan akhlak, dan itu di alam adanya. Hanya ada di masyarakat yang bisa kita pelajari dengan banyak kita bergaul dengan masyarakat. Wa wadiul ilmi lan utawi nyelehno ilmu inda wiri ahlihi pada orang yang bukan bidangnya. Jadi ibarat kata begini, nyelake ilmu, memasrahkan ilmu itu tidak pada orang yang ahli, indah gori ahli. Kamu qalidil khonazir, seperti halnya kita mengalungkan mengalungkan ini tadi al jauhar wa lu'lu wa dzahab, mutiara atau intan atau emas. Ini kan barang yang sangat bernilai, yang sangat mahal. Akan tetapi kita kalungkan kepada celeng, khonazir, khinzir, babi ya dia, khinzir itu celeng. Dia tidak tahu harganya. Sama kayak begini yang kita analogikan, ada rumput 1 karung besar dan emas yang hanya 1 gram. Kita lemparkan ke depan kambing. Kira-kira kambing itu pilih yang mana? Itu otomatis pilih rumput, karena yang dia punya itu hanya insting kehayawaniahan. Jadi tidak mengerti nilainya emas itu bagaimana. Beda dengan manusia, diuncali 1 gram itu ya nek ono 10 gram ya 10 gram itu manusia, karena tahu nilai. Nah, memasrahkan sesuatu yang tidak pada ahlinya. Kita tahu masang keramik itu ya ahli ini ya tukang keramik, pasang bata, tukang batu. Bukan kita kasihkan tukang listrik. Masang listrik, instalasi itu ya mestinya kita pasrahkan kepada orang yang ahlinya, teknisi. Bukan kita pasrahkan kepada tukang kayu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan antum lapar begitu ya budal nang mat'am, budal ke warung. Wong lapar kok budal nang tukang knalpot atau tukang bengkel, ya mau makan apa? Nah, itu kamu qalidil khonazir al jauhar al lu'lu wa dzahab. Jadi harus sesuai. Sing ahli fisika ya biar ngajar fisika, yang ahli kimia ya biar ngajar kimia, yang tukang batu ya masang bata, tukang apalagi, tukang instalasi listrik ya biar masang listrik, ya biar pada ahlinya. Itu akan sesuai, akan terjadi maslahat, tidak madorot. Jadi nggak boleh iri-irian. Kita filosofikan anggota tubuh kita ini ada tangan, ada hidung, mata dan sebagainya, telinga, kaki. Jangan sampai tangan ini iri kepada kaki. Tangan tugasnya nulis, tangan ini tugasnya nulis, iri dengan kaki. Enak kaki ya, jalan-jalan aja kerjaannya, sedangkan tangan ini pegel nulis. Atau mata yang melihat, ini capek, iri dengan mulut. Enak ya mulut itu ya, ngoceh aja gitu. Ataupun sebaliknya, mulut ini itu iri dengan telinga. Enak ya telinga diem, tapi dia selalu mendengar. Saya tak jadi, telinga aja gimana. Yang kaki juga gitu, capek saya jalan nggak pernah sambat. Gak kayak mulut yang tiap hari itu dia itu ngomong terus gitu. Wah, berantakan. Jadi biarkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang tangan ya biar menulis, yang telinga biar mendengar, yang mata biar melihat, kaki biar berjalan. Itu semua kan terorganisir, terpusat. Jadi sampai diceritakan di hadis Nabi itu,
idastaka minhu udwun tada alahu sairul jasad wal bisar wal humma itu kalau nggak salah itu. Jadi ketika salah satu anggota tubuh itu terluka, maka semua anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan luka itu. Saking kuatnya persatuan antar anggota tubuh ini. Maka kalau bisa umat Islam itu seperti itu. Ketika satu orang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Ketika orang satu itu kesusahan, yang lain juga ikut merasakan kesusahannya. Kita melihat orang lain susah, andaikan kesusahan itu ada pada diri saya, apa yang akan saya perbuat? Seperti jadi saling mengerti. Kalau saya itu diejek itu sakit hati, maka ya jangan mengejek orang lain. Oh, saya itu sukanya kalau orang lain itu selalu senyum dengan saya, maka saya harus juga selalu senyum kepada orang lain. Itu filosofi anggota tubuh yang satu sama lain itu saling bersinergi, tidak saling iri-irian atau ngambek-ngambekan. Saya nggak bisa bayangkan ketika kaki itu ngambek, nggak mau jalan begitu. Itu gimana? Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu, tabsutu iku ngepiahno buka lahu maring talabul ilmi sapa al malaika para malaikat ngepiahno ing apa ajene hataha ing sayap-sayape ridon krana ridho bima kelawan barang yatlubu kang nyupre sapa talibul ilmi. Saking ridhone para malaikat maring wong kang golek ilmu iku apa ngepiahno sayape ngepiahno sayape iku ya apa ya ngepiah buka sayape karena ridho maring wong kang golek ilmu, nutupi ngelindungi dengan sayap-sayapnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapene wong iku jaa teka sapa man hu ing man utawi sapene wong iku jaa teka hu ing man apa ajaluhu ajale man iki fa'ilin amburi wa huwa mongko utawi man iku yatlubu wa huwa lan hale utawi man iku yatlubu golek sapa man hu al ilma ing ilmu lakiya mongko ketemu sapa man Allah ing Allah walam yakun bainahu lan ora ana iku tetep ing dalem antarane man wa bain nabiyyin lan antarane para nabi illa derajatun nubuwah kejaba derajat kenabian. Jadi nek ana wong ketika golek ilmu man kana fi asna'i talabil ilmi wa huwa wa ata ilaihi ajaluhu yamut yatawaffa fi asna'i talabil ilmi antum tata'allamuna fil mahad wa ba'dukum au ahadun minkum yatawaffa fi asna'i talabil ilmi yamutu fil ma'had. Nah ini maka balasan bagi orang-orang yang meninggal di kala menuntut ilmu itu apa? Maka dia akan bertemu dengan Allah dan tidak ada antara dia dan para malaikat para anbiya, nabiyin, para nabi itu beda kecuali derajatun nubuwah. Maksudnya apa? Derajatnya orang yang meninggal ketika menuntut ilmu itu hampir sama dengan derajatnya para nabi, hampir sama. Saking mulianya orang yang menuntut ilmu sampai malaikat tadi itu apa? Ngepiahno sayape krana ridho kepada wong kang golek ilmu, ditungakno malaikat. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya utawi dunya iku mal'unatun dilaknat. Dunya iku dilaknat. Mal'unun tur dan laknati apa mak barang via ing dalem donya kabeh iku sing nang donya dilaknat karo pangeran illa zikrullah kejaba zikir marang Allah wa ma walahu lan apa-apa ae sing mbandinge zikir maksudnya al umur allati tatalaku bi zikrillah
wa aliman lan wong alim, wong sing duwe ilmu, wa muta'alliman lan wong sing nuntut ilmu. Semua yang ada di dunia ini dilaknati oleh Allah. Semuanya kecuali 3 perkara ini. 3 perkara itu apa saja? Zikir kepada Allah, wong sing alim dan wong sing nuntut ilmu. Zikrullah wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman. Semua yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali 3 hal ini. Jadi kita berusaha sebisa mungkin apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di dunia ini menyangkut 3 ini. Menyangkut 3 ini. Dan makna zikir kepada Allah itu sangat luas. Jangan kita persempit dengan zikir kepada Allah itu hanya memakai sarung, memakai jubah, menghadap kiblat begitu. Tidak, sangat luas. Siapa tahu bapak-bapak yang pergi ke sawah dengan niat menafkahi keluarganya, dinati bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga bermakna zikir. Bermakna zikir. Tidurnya orang alim ambek wiritan itu termasuk zikir kepada Allah. Kita duduk di tepi sawah melihat alam, angin yang berhembus, suasana yang sejuk di pagi hari sambil minum kopi begitu tepi sawah. Kita mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah. Urip kurang opo? Kurang bersyukur. Ngelak ya karek minum gitu. Lapar tinggal makan, ngantuk tinggal tidur. Semua sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Kita syukuri semua itu. Nah, itu juga termasuk zikir muhasabah. Zikir mengingat Allah. Di dalam Al-Qur'an itu apa itu? Apa saya lupa itu ayatnya. Kita berdiri, kita duduk, kita tidur itu dalam rangka zikir kepada Allah. Terbangun tengah malam walaupun nggak sempat sholat tahajud, minimal ketika bangun itu zikir kepada Allah. Alhamdulillah iso tangi, alhamdulillah iki mang iso turu, mbok maca subhanallah, mbok waca sholawat begitu. Itu juga zikir kepada Allah. Pengajian itu juga majelis zikir, yasinan, tahlilan itu juga majelis zikir kepada Allah. Nah, itu kalau bisa seluruh kegiatan kita di dunia ini jangan terlepas dari 3 hal itu. Supaya kenapa? Supaya aktivitas kita itu diridhoi oleh Allah dan tidak dilaknati. Alim wong sing duweni ilmu, otomatis nek wong sing duweni ilmu ya ngajar. Wong muta'alliman, wong sing golek ilmu ya berarti ya santri, ya murid. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u wal muslim ilman summa yu'allimu akhahul muslim. Nah ini sebaik-baik sedekah, afdhalus sedekah utawi sak utama-utamane sedekah iku an yata'allama yen to sinau sapa al mar'u wong al muslim ilman ing ilmu summa yu'allima nyuli ngajarake sapa iki mang sapa mang al mar'u al muslim hu ing ilman akhahu ing kancane mar'ul muslim al muslima ing al muslima kang muslim. Akhahu iku min asmail khamsah mansub fa alamatun nasbihi alif. Jadi sedekah itu jangan hanya dimaknai bil mal. Sedekah bil mal jangan, itu terlalu sempit. Sedekah itu banyak. Man lahu kuwatun falyatasaddaq bi kuwatihi wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Jadi jangan kecil hati ketika kita enggak punya harta benda, maka apa yang kita punya waktu kuat usung-usung boto ya ngewangi bangun masjid, ngewangi bangun omahe tangga. Duwe ilmu gak duwe bondo ya sedekah dengan cara apa? Mengajar. Nah iki bahkan di hadis yang lain itu disebutkan kulu ma'rufin sedekah, setiap kebajikan itu bernilai sedekah. Senyum sedekah, menyingkirkan duri ya di jalan itu juga termasuk sedekah. Ada keran airnya ngocor nggak ada yang pakai ditutup itu juga sedekah. Kenapa? Itu suatu kebajikan. Apalagi banyak sekali
Setiap kebajikan itu juga bernilai sodako. Nah ini juga di hadis yang ini, afdhalus sodako, seutama-utamanya sodako itu seseorang belajar suatu ilmu, terus dia itu mengajarkannya kepada saudaranya yang lain. Nah, contoh jenengan ini di mondok selama bertahun-tahun itu kan belajar dengan harapan nanti pulang ke rumah itu bisa mengajarkan ilmu yang antum pelajari di pondok. Ibarat kata begini, kalian ke pondok itu kulaan ilmu, kulaan koyo wong nang pasar, tuku-tuku di kampung-kampung itu kan pergi ke pasar kulaan. Kulaan wis oleh barang mulai kan didol maneh. Sama kayak antum belajar di pondok, mempelajari ilmu, ya ngaji ya belajar, kitab ya belajar, ilmu apapun yang ada di pondok itu dipelajari. Dengan harapan nanti ketika pulang ke rumah bisa mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Nah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi utawi utamane ilmu iku khairun luwe bagus min fadlil ibadah, luwe bagus saking utamane ibadah, wa khairu dinukum wa khairu dinikum lan sapi-apike agamane sira kabeh ku alwarok wirai. Jadi ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Maksudnya apa? Ilmu yang kita pelajari dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah akan memiliki kualitas yang baik ketika ibadah itu kita barengi dengan ilmu. Jadi tidak hanya taklid, di dalam agama itu kan ada 3 tingkatan itu, taklid, itba, dan mujtahid. Taklid itu kan mengikuti wis pokoke melok, gak tahu dalil, gak tahu al-muhim yatba, al-muhim yuqallid. Syukur-syukur nek sing diikuti ku mangapik, maka dia juga jadinya juga baik. Tapi nek sing diikuti mang elek tapi dhek gak ero ya dadi elek. Nek ittiba itu mengikuti sesuatu dan dia tahu apa namanya dalilnya, tahu dasarannya sehingga dia bisa dan dia mengamalkannya. Kalau mujtahid iki wis beda lagi, lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, ilmu itu apa namanya itu lebih utama daripada hanya sebatas ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Dan sebaik-baik agama kalian itu adalah warok. Warok itu apa? Ngati-ngati. Wong warok itu ojo barang haram, barang subhat yang nggak tahu asal usulnya itu aja, yang baina halal wal haram itu aja nggak mau, apalagi yang haram. Ngati-ngati tuh sampai sing masuk ke dalam diri kita itu barang-barang yang haram, apa namanya, barang-barang yang subhat atau lagi yang haram. Di dalam hadis yang lain dijelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya itu adalah syubhat. Wong sing warok iku lho, barang syubhat ae gak gelem, omane barang sing haram. Kalian di kamar ana jajan ngarepe lawang. Iki jajane sapa iki, Mang? Walaupun kamu luwe, tapi nek kamu warok, wah iki gak jelas. Kamu gak bakal mengambil. Tapi nek wong sing gak tapek warok, gak ero iku wis penting luwe ya disasak ae. Sandal begitu. Yang sering terjadi di pesantren itu kan sandal. Jangan salah menggunakan dalil al-adam muhakama. Itu keliru, menggunakan dalil itu untuk diterapkan dalam hal-hal yang salah. Tetap salah. Surat al-adam muhakama enggak. Itu beda penggunaannya. Jadi sandal yang sering terjadi itu lebih baik kamu nyeker daripada memakai sandal yang bukan punya kamu. Belum tentu loh yang kamu pakai sandalnya itu dia itu ridho. Ya sama kayak kamu ketika kehilangan sandal, pasti ya nang jero ati kan mbu ngedumel mbu dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi wirai itu ngati-ngati. Iblis saja lebih sulit menggoda orang yang alim daripada orang yang ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Wa an Abi Umamata qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma abidun wal akhar alimun
Faqala alaihi afdhalus salati wassalam fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Iki hadis berikutnya ini hadis dari Abi Umamah. Diceritakan Rasulullah itu ada dua orang, yang salah satunya itu orang ahli ibadah dan satu yang lain itu adalah orang alim, wong pinter. Faqala alaihi Nabi Dawu faqala alaihi afdhalus salatu wassalam fadlul alim alal abid. Keutamaane wong sing alim karo wong sing abid iku kaya dene keutamaane ingsun ala adnakum ing atase adnakum iku nisore sira kabeh. Ngomongin nang sahabat berarti adoh. Wong alim ambek wong abid iku kaya dene Kanjeng Nabi karo nisore sahabat, berarti kan adoh. Kanjeng Nabi iku alim, wong abid iku nisore sahabat. Maksudnya alim iku luwe afdol lah timbangane wong abid. Wong abid itu wong sing ahli ibadah. Wong ahli ibadah nek gak didasari dengan keilmuan ilmu apa ya? Gampang tergelincir oleh bujuk rayuan iblis. Oh, aku iki lu wis ibadah, wis akeh. Cara dihisab ngono wis susuk, wis pasti mlebu surga. Ketika seorang ahli ibadah memiliki rasa-rasa seperti itu, maka sangat gampang bagi iblis itu untuk menggelincirkan. Koyo-koyo amalannya akeh. Tapi ketika ditimbang khafat mawazinuhu, enteng timbangane. Karena tergelincir dengan rasa-rasa sum'ah seperti itu, rasa-rasa takabur, ujub seperti itu bisa menghapuskan pahala. Yang dicari itu bukan ridhonya Allah, tapi yang dicari itu surganya Allah. Karena hitung-hitungan. Tapi nek wong alim tidak, dia akan selalu mempelajari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ahli ibadah. Dia akan pelajari dan itu dia sangat hati-hati. Walaupun dia seakan-akan kelihatannya tidak pernah ibadah atau jarang ibadah, tapi ibadahnya orang alim itu punya bobot yang berat karena didasari oleh ilmu. Maka nenek wong abid tok itu gak cukup, maka kudu didasari dengan ilmu. Ibadah yang mulyamini sakmono suwene sakmono akeh, tapi nek gak dilandasi dengan ilmu, tidak dibari dengan ilmu, ya muspro. Jangan-jangan niat saja sudah keliru. Nah, seperti itu. Nek wong alim, wong sing duwe ilmu itu tidak. Dia akan selalu menempatkan niatnya. Walaupun kelihatan itu bukan ibadah, tapi kalau ditempatkan niatnya maka amalan itu bernilai ibadah. Koyokane mek sikat gigi tok. Tapi nek sikat gigi diniati siwak, udah tinang ibadah. Nek wong alim ngerti dalile. Ngerti dasarane, ngerti hukume. Apalagi yang lain, nyisir rambut pakai wangi-wangi. Nek wong gak duwe ilmu ya wis biasa, sementing wangi lah, rapi lah ngono. Tapi nek wong alim dia akan didasari innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka saya menyisir rambut, terus itu memakai wangi-wangi, merapikan pakaian, itu termasuk jamilun yuhibbul jamal. Ada dasarannya, mandi jane seger nawaitul ghusla lillahi taala. Adus iki krana golek ridane pangeran, mresiki awak. Aku dadi pangeran jasad ya tak ramute. Ha iku nek wong alim seperti itu. Bahkan hal-hal yang kecil itu didasari dengan niat lillahi taala, ridho, mencari ridho Allah. Aku tak tuku klambi sing apik rek. Ya ngene kan ngregani pangeran sing wis ngekeki aku irung sing apik, tangan sing apik, penataan yang bagus, ahsana takwim gitu. Maka tak golekne klambi sing apik-apik, ngregani pemberiane pangeran. Iku nek wong alim akan ditepat-tepatkan niatnya akan ditepat-tepatkan. Sedangkan wong ibadah tok, dia fokus hanya ibadah, tidak ngurus hal-hal semacam itu. Maka kita harus sangat hati-hati dengan bujuk rayu jebakan iblis yang sangat gampang itu menggelincirkan diri kita sendiri. Summa qala Rasulullah wallahu alam
بالصواب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.